104.7 MNC Trijaya Surabaya. Selamat pagi Cak Dulur kabeh. Kita ketemu lagi di kesempatan yang hari ini spesial karena kita berada di gedung DPRD 2 Surabaya. Karena program kita adalah Sepagi Surabaya Sambang Parlemen. Bareng awake dhewe Hilman Erangga karo koncoku sing selalu ngancani awake dhewe. Ket isu iki mau Cak Hermawan Priyono alias Cak Wawan. Selamat pagi Cak Wawan, apa kabar? Selamat pagi Sugeng Enjang Cak Ilman. Meskipun nama saya Cak Wawan tapi saya bukan pemilik soto Wawan loh ya. Hanya nama Wawan. Ono nek perpajin Cak Wawan. Apa tuh Cak? Ya Cak Ilman. Oke. Iki untuk kesekian kalinya ya kita di program acara Sambang Parlemen dan hari ini kita juga diperkenankan untuk menyapa dan juga bertamu di ruang salah satu partai yang ada di DPRD Kota Surabaya, itu di ruang fraksi Partai Golkar. Oke. Nah, dan narasumber kita pun juga dari Partai Golkar, yaitu Dr. Akmal Rawita Kadir, yang juga menjawab. Apal sampean? Apal. Apal lo ya, Cak? Loh, konco sekolah aja. Oh, betul. Padahal gak tahu ketemu loh. Gak tahu ketemu. Sampai ini bolos soalnya. Nah, tema hari ini Cak Ilman, kita akan Cak? bicara tentang penanganan kemiskinan di Kota Surabaya. Oh, iya. Nah, apa kok kita bahas masalah kemiskinan? Karena di Kota Surabaya, DPRD-nya ini punya hak inisiatif untuk menyusun Raperda Percepatan Penanganan Kemiskinan. Dan beliau, Dr. Akmal Rawita Kadir ini sebagai ketua Pansus kalau nggak salah ya Dok ya, penyusunan Raperda, dan beliau juga berasal dari fraksi Komisi D yang kebetulan membidangi tentang kesejahteraan masyarakat. Iya, ada lali mau gak parian di sini. Oh iya Cak, kudu Cak sampean Iya, Cak, fardu ain Cak. Monggo silakan Cak Ilman pariannya. Sate kerang di Sugono Spiderman. Sugeng Enjang ketemu mana nang Sepagi Surabaya Sambang Parlemen. Iya, langsung kita sapa beliau Cak Ilman. Assalamualaikum Sugeng Enjang. Assalamualaikum Sugeng Enjang. Waalaikumsalam ya Cak Hilman. Cak Wawan. Cak Wawan. Iya. Aku lek cedek dokter iki gak enak, Cak. Ya, apa, Cak? Wedi ketemu loro ku akeh, Cak. Paling panunan sampean. Eksim lah, Cak. Iya, apa kabar dokter? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dokter ini dingin ya. Jadi kalau dokter itu biasanya bertangan dingin ya. Oh, bertangan dingin. Ya, jadi anggota dewan pun pasti juga bertangan dingin. Apalagi menangani masalah kemiskinan ya, Dok ya. Lah, Dok, kalau boleh tahu, Dok. Kalau di Surabaya ini potret terakhir seperti apa sih, Dok? Terkait dengan kemiskinan di Kota Surabaya ini. Ya, jadi potret terakhir sebenarnya angka kemiskinan di Surabaya ini cukup baik ya. Jadi sebelum pandemi, setelah pada saat pandemi sampai dengan pandemi, harusnya kan biasa setelah pandemi itu angka kemiskinan itu biasanya masih tinggi ya. Tapi alhamdulillah di Kota Surabaya ini cenderung menurun angka kemiskinannya. Jadi memang banyak intervensi yang dilakukan di Kota Surabaya. Nah, cuma memang karena kansnya itu menurun, jangan sampai suatu saat nanti meningkat kembali. Ya. Jadi karena waktu pandemi itu kita meningkat, meningkat. Jadi ngefek sekali. Jadi luar biasa. Tetapi setelah pandemi ini cukup cepat pemerintah Kota Surabaya itu melakukan intervensi sehingga menyebabkan angka kemiskinan kita ini turun. Turun ya dokter. Turun ya. Jadi dilihat dari angka BPS di 2022 kemarin itu angka kemiskinan kita yang sebelumnya itu sekitar 700-an, 700.000, sekarang menjadi sekitar 132.000. Jadi turun lumayan signifikan ya. Tapi kalau kita lihat nantinya angka kemiskinan kan dinamis ya. Jadi mungkin memang kalau patokannya itu garis kemiskinan, jadi ada garis kemiskinan kalau dipatok itu kalau tidak salah itu Kota Surabaya ini sekitar Rp690.000 pendapatan per bulannya ya, per orang. 690.000. Nah, tapi orang yang mungkin keluar dari garis itu mungkin banyak sekali, tetapi mepet-mepet. Mepet gitu ya. Nah, ketika nanti digoncang, ada goncangan sedikit, nah itu dia bisa turun kembali, mengisi kembali angka kemiskinan sehingga meningkat lagi. Ekstrim itu ya, Dok? Bukan, jadi itu angka yang dekat dengan garis kemiskinan. Jadi dia istilahnya pramiskin. Pramiskin ya. Pramiskin ya. Jadi pramiskin ini dia sedikit lagi tembus angka di garis kemiskinan, di atas garis kemiskinan, sehingga dia keluar dari kemiskinan. Tetapi itu semacam apa ya? Jadi dia digoyang sedikit. Jadi dia masuk lagi ke garis kemiskinan. Nah, kalau
Yang miskin es krim itu di Surabaya sekarang ini angkanya menjadi sekitar 23.000. 23.000. Itu kenapa dibilang es krim, karena memang 23.000 orang ini itu memang kehidupan dia tidak bisa mencukupi kehidupan dasarnya ya. Itu tinggal di Surabaya atau warga Surabaya? Warga Surabaya yang tinggal di Surabaya. Karena memang akhir-akhir ini Dinas Sosial saya lihat memang intens untuk memperbaiki data, karena memang data kita itu cukup kurang baik ya. Maksudnya itu kurang update ya dibanding dengan data DTKS, dengan data MBR ya. Yang dulu kita sebut MBR, sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang ada yang bilang gamis. Gitu ya, keluarga miskin. Keluarga miskin, ada yang bilang gakin, jadi macam-macam. Wah, istilahnya banyak dong ya. Tapi katanya Pemkot dia enggak bilang gamis, dia bilangnya itu keluarga miskin, warga miskin ya. Tetapi di beredar di bawah sudah gamis gitu. Waduh, ya. Jadi Raperda ini semangatnya apa ini? Ini kan percepatan penanggulangan ini. Semangatnya apa ini? Jadi semangatnya memang Raperda ini adalah untuk supaya melakukan konsistensi ya. Di samping untuk landasan hukum, karena kita belum punya landasan hukum untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang memang itu diperintahkan oleh undang-undang, peraturan undang-undang ya. Nah, dan juga sudah dimiliki oleh kota-kota lain. Nah, kemudian bisa lebih mengintegrasi, memadukan program-program yang ada di setiap OPD, setiap dinas ya. Kadang-kadang dinas sosial punya program pengenalan kemiskinan tentang A gitu ya, tetapi Dinas Cipta Karya juga punya program, kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga punya program, Dinas Kesehatan punya program, koperasi, semua program, tapi tidak ada yang memimpin leadingnya seperti itu. Nah, akhirnya kan programnya berjalan sendiri-sendiri dengan data yang juga mau data yang mana yang dipakai gitu ya. Nah, ini yang dengan adanya Raperda ini nanti diharapkan ada konsistensi. Kemudian ada tim leadernya, karena memang diperintahkan peraturan perundang-undangan itu kita harus punya tim koordinasi yang kalau diketuai oleh wakil wali kota ya, bertanggung jawab terhadap wali kota, diketahui oleh wakil wali kota, kemudian nanti dia yang mensinergikan, yang memadukan semua program-program itu sehingga menjadi suatu kesatuan, sehingga nantinya program-program itu tidak hanya memberikan umpan, tetapi juga disiapkan fasilitas kail-kailnya, kemudian sehingga itu betul-betul terencana, terpadu seperti itu. Jadi semangatnya seperti itu, Mas. Semangatnya memang salah satunya adalah koordinasi antar OPD gitu ya, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga, semuanya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, semua dinas itu sebenarnya berkontribusi besar terhadap pengurangan kemiskinan di Kota Surabaya. Cuma kadang-kadang kan kita taunya dinas sosial aja. Tetapi ternyata kayak program Dinas Koperasi tadi, dia harusnya punya program-program untuk memberikan pelatihan kewirausahaan kewirausahaan, sehingga nanti warga miskin ini punya andil, punya kemandirian untuk berusaha, sehingga nanti ketika dilepas dia sudah lepas dari garis kemiskinan gitu. Dan Dinas Pariwisata juga. Iya, Dinas Pariwisata penting itu. Jadi kepariwisataan itu juga nanti dia memberikan keleluasan kepada warga miskin akses untuk bisa lebih berkarya lagi. Kemudian Dinas Kesehatan apalagi ya. Cuma yang paling penting Mas Awan, jadi jangan sampai kadang-kadang ini di dalam Raperda nanti itu kita juga yang paling penting adalah memperbaiki mental. Oh gitu. Jadi mental ini penting ya, mental warga kita ini kadang-kadang kan karena sudah kebiasaan dulu MBR itu kan menerima terus gitu ya. Akhirnya kan kolaps tuh anggaran, walaupun memang anggaran itu ada dari APBN, APBD maupun dari provinsi dan kota ya. Tapi ketika dia menerima terus akhirnya kan lama-lama ndak kuat juga akhirnya. Jadi nanti di sini kemandirian untuk mental keluar untuk dari garis kemiskinan itu harus dibangun. Nah, inilah perlunya nanti ada psikolog, nanti kemudian ada program-program untuk penguatan mental dan sebagainya. Jadi harus mengubah posisi tangan. Kalau biasanya tangannya di bawah menerima, sekarang tangannya harus mengepal semangat kerja. Oh iya. Kita biasa di lantai
bawah soalnya. Gitu. Jadi tangannya mesti di bawah. Ya, Dokter Akma. Tentu berbicara masalah kemiskinan ini kan sesuatu yang sensitif ya. Iya. Betul, Setiap kota bahkan terkadang angka kemiskinan ini disembunyikan, nggak berani Betul, ketok-ketokan. iya. Wah, Supaya isu terlihat rapotnya baik gitu ya, apalagi di Indonesia kota-kota ya. besar ya. Iya. Nah, ini sesuatu yang bagi saya menarik gitu. Ketika DPRD Surabaya mengusulkan, mempunyai inisiasi untuk melakukan penyusunan raperda percepatan penanganan kemiskinan. Nah, sejauh ini Dok, kalau berbicara masalah itu tadi, tabu dan tidak, malu dan tidak. Nah, DPRD seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau kita lihat ya waktu pandemi ya, sebelum pandemi itu kita itu MBR kita itu 700.000 jiwa sampai tembus ke 1 juta kan, 1 juta lebih itu ya. Nah ini kita memang berpikir memang perlu adanya suatu terobosan ya, di mana raperda nanti harus ada melandasi hukum yang ada untuk mensinergakan program-program kerja. Nah, sebenarnya raperda ini sudah dari tahun 2018 ya, 2017-2018 ya. Dan itu sebelumnya dibahas di Badan Pembentukan Perda. Kebetulan saya dulu waktu itu ada di BPP, saya ingat juga dulu. Jadi kita menginisiasi program raperda percepatan kemiskinan ini karena kita melihat di Jawa Tengah khususnya di Sragen itu dia punya semacam pelayanan terpadu. Nah, sedangkan Surabaya enggak punya. Sedangkan warga kita ini yang miskin ini kasihan dia. Betul. Dia tidak punya mau kemana, dia mau tujuannya ini supaya dia keluar dari garis kemiskinan. Nah, dengan adanya ini jadi kita dengan semangat supaya kota Surabaya ini betul-betul sejahtera ya, mengurangi lah angka kemiskinan sehingga meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan perekonomian. Kita semangat ini membuat raperda ini ya. Kemudian alhamdulillah pemerintah kota mendukung penuh ya, karena mereka sadar bahwa Provinsi Jawa Timur juga sudah memberikan sosialisasi bahwa harus ada tim khusus, namanya itu TKPK ya, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Kalau di daerah jadi TKPKD. Dan itu merupakan instruksi presiden. Jadi kemudian instruksi peraturan dalam negeri harus punya itu. Jadi mau tidak mau kita harus segera mengesahkan itu. Jadi memang harapannya apa untuk intervensi pemerintah kota ini kan memang sudah dibuatkan raperda itu ya, supaya angka penurunan kemiskinan ini semakin tergerus gitu ya. Ya, harapannya jadi nanti hak-hak dari warga miskin ini jelas sekali Mas. Jadi dengan adanya raperda ini di situ sudah tercantum haknya apa aja? Banyak di situ haknya. Jadi salah satunya adalah mereka punya akses untuk misalnya di bidang informatika. Selama ini kan mereka kan enggak punya itu akses di bidang informatika. Jadi di sini dinas Kominfo itu juga harus berperan di situ. Kemudian hak untuk dia punya hak untuk diberikan akses seluas-luasnya lapangan kerja. Di situ tertulis kalau memang itu kalau dulu kan tidak ada tertulis, jadi program dinas tenaga kerja dia jalan sendiri gitu. Sekarang udah kalau dengan adanya raperda ini terpadu, terkoordinasi dengan jelas, jadi hak-hak mereka. Kemudian belum lagi hak-hak sandang pangannya, hak perumahannya, kesehatan. Ya kesehatan di situ tertulis dengan jelas. Ya. Jadi tidak terpilah-pilah gitu. Nah dengan adanya terpadu ini, jadi kalau orang luar lihat, jadi ini ada naungannya, ada ruangnya, jadi ada rumahnya khusus yang membawahi sehingga warga miskin ini betul-betul terlindungi. Jadi juga, tapi jelas dia juga punya kewajiban ya. Jadi tidak hanya tadi itu. Jadi dia harus ada punya semangat, kewajibannya harus ada semangat untuk keluar dari garis kemiskinan. Gitu. Nanti nah ini apakah juga di garis kemiskinan soalnya disubsidi terus. Dan ini akan menjadi semacam guidance ya Dok ya, karena kita sering dengar bahwa bantuan untuk orang miskin ini kadang-kadang salah alamat, seperti lagunya Ayu Ting Ting, salah alamat. Ya betul, jadi guidance. Dan sekarang kan lagi tren tuh mengenai kemiskinan ekstrim. Dengan adanya ini otomatis juga akan mengurangi kemiskinan ekstrim ya. Cuma bedanya kalau ekstrim itu kan dia kebutuhan dasarnya yang sangat tidak dapat dipenuhi ya. Kalau di garis kemiskinan itu pendapatan mereka kurang dari 300.000. Nah
itu masuk kurang 300.000. kurang dari per bulan. Oh, per bulan. bulan. orang. Oh no ya. Jadi kurang dari itu dia masuk kemiskinan ekstrim. Ekstrim Iya, ya. karena dia sukar mengakses sandang pangan, papan, nah kebutuhan dasarnya sukar. Iya. Memang perlu uluran tangan ya jadi perlu dari intervensi pemerintah. Dan itu instruksi presiden jelas itu ada di nomor 15 tahun 2020 itu bahwa dari provinsi sampai ke kota itu harus betul-betul keluar dari kemiskinan ekstrim ini. Walaupun walaupun dia masih di garis kemiskinan tapi dia keluar dari kemiskinan ekstrim. Oh gitu, siap. Iya. Ya, Dokter Akmas, semakin menarik, semakin dalam kita menggalinya. Tapi saya harus lewat. Nek gak oleh lewat kok gak oleh mulai nanti. Ya wes, pendengar Trijaya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, masih di Trijaya Pagi Surabaya Sambang Parlemen. 104.7 MNC Trijaya Surabaya. Balik mana Cak Wawan? Ayo dhewe ngobrol-ngobrol mana karo Dokter Akmarawita Dokter Akmarawita Kadir ya. Aku rotok dari fraksi Partai namanya Golkar. agak kewanita-wanita. Aduh. Kalau Apalah artis buah nama dong. Yang penting kiprah dan pengabdiannya dong. Iya. Tapi lanak jalan ketemu ya bingung apa Ya, nyari. Dokter Akma gitu ya. Ya kita saja. Dokter Akmar. Ya. Tapi kalau di keseharian di DPRD Surabaya di fraksi Golkar Ya. menjabat sebagai apa? Saya kebetulan di fraksi Golkar sekretaris. Sekretaris fraksi Golkar ya. Dan Di sekarang Komisi D. Di komisi sekretaris juga. Sekretaris juga dan saat ini menjadi Ketua Pansus ya Dok, Ketua ya? Pansus. Ketua Ya. Pansus Pansus Raperda Raperda penanganan percepatan penanggulangan kemiskinan. kemiskinan. Iya, nah, kita tadi- Kemiskinan itu harus ditanggulangi, Cak. Iya. Kalau menurut dokter definisi kemiskinan itu apa sih? Dok? Ini loh Dok. Jadi ya itu tadi. Jadi kemiskinan itu kalau WHO yang ada miskin ekstrim, ada. Jadi kalau secara ini sih harfiah, jadi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Iya. Tapi kalau yang itu yang ekstrim. Tapi kalau Ekstrim. kemiskinan biasa itu dia sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar tapi masih tidak mencukupi ya, tidak mencukupi. Contohnya sehingga rentan dalam misalnya sanitasi lingkungannya, perumahannya kurang, pendidikan masih kurang. Nah, kalau secara BPS mengatakan itu di bawah garis kemiskinan, dipatok. Jadi jadi ada hitung-hitungannya itu Mas. Jadi ada statistiknya kalau Surabaya itu untuk miskin sendiri itu di bawah pendapatan per kapita per bulannya per orang itu di bawah 690.000. 690.000. Jadi kalau satu keluarga itu ada 4 orang ya, misalnya anaknya 2, dia suami istri, ya pendapatannya kurang lebih di bawah 2.700.000 ya, dikalikan 4 kan, 690 kali 4 ya, gitu. Di bawah itu per bulannya. Itu. Tapi kalau ekstrim itu ya itu tadi di bawah 300.000 per bulan per orang. Iya. Mungkin ada ini ya, semacam pemilahan di Surabaya ini yang ekstrim itu apa hanya di wilayah Surabaya Utara, Timur, Barat atau merata gitu ya? Ada, jadi ada datanya. Itu juga baru ternyata datanya oleh Dinas Sosial. Jadi memang tersebar. Ada beberapa yang banyak itu saya lupa datanya itu, tetapi memang sudah terpilah-pilah. Yang ekstrim itu ada, memang kita minta supaya ada pemilahan sehingga nanti intervensinya tuh lebih deras di daerah mana gitu ya, di daerah mana gitu. Jadi pemilahan. Tapi yang jelas di Surabaya ada total yang ekstrim itu 23.000. 23.000. Kalau yang miskin itu 132.000. Tapi tidak merata di tahun ya? 2022. Tidak merata di Surabaya ya? Tidak. Atau terfokus di daerah tertentu gitu? Kalau di secara garis umum merata ya. Jadi ada beberapa di kota. Jadi merata tersebar di wilayah Surabaya. Cuma memang yang angkanya sedikit malah Surabaya pusat memang karena mungkin dia perkotaan ya, perkotaan, tidak ada pemukiman ya. Permukiman ya. Jadi Surabaya Barat, tapi ada juga yang kelurahannya 0 kemiskinannya. Oh iya. Yang ekstrim ya 0, itu banyak. Jadi kayak Surabaya Barat kayak di daerah Lidah itu kemiskinan ekstrimnya 0. Iya. Surabaya Barat itu seperti Jakarta Selatan. Jadi, tapi kalau jangan heran nanti kemiskinan yang misalnya yang kemiskinannya 0 itu nanti udah ada stiker Mas. Oh gitu. Iya. Stiker. Karena kemarin ada stiker. Iya, betul. Nah, ini kalau kemudian dikaitkan dengan Raperda sendiri, apakah Raperda sendiri nanti akan membebaskan keluarganya dari stiker dong? Ya itu jadi ada yang dulu kan waktu MBR
Nggak ada stiker ya? Nggak ada stiker, tapi semua orang bangga dengan MBR kan. Iya. Jadi aku nih MBR, jadi semua mengajukan ya kan dapat fasilitas ya. Dok, ya. Identitasnya tidak diketahui, tapi bantuan tetap jalan. Nah itu, jadi kadang-kadang ada yang punya sudah ada mobil, rumahnya bagus, dia pendapatannya 6 jutaan gitu ya, tetapi dia masih menerima bantuan. Itu banyak sekali. Itu masih Mas. ada ditemukan. Banyak Mas sampai sekarang. Oh, kenapa mereka tidak mau? Ya itulah. Jadi secara ikhlas gitu ya. Jadi bukan menyatakan mental dia tidak miskin gitu loh. Jadi bukan mental orang miskin aja, tetapi mental orang yang mampu pun juga ternyata juga harus diperbaiki. Siapa yang nggak mau bantuan gitu ya? Ya, jadi rupanya masih banyak warga yang sudah mampu menerima bantuan, menerima intervensi. Ya itu yang jadi kita akibatnya. Berarti itu data ya, Dokter Akbar. Dengan berat hati memang sementara ya Mas Cak Wawan ya sama ini jadi sementara kita buat stiker dulu. Sementara ini. Sementara ya. Sementara sehingga itu jadi memperbaiki data itu kemudian di setiap kelurahan dan orang yang mampu pun jadi nanti dia ndak bisa menerima sekarang kan karena yang menerima yang membuat stiker. Kemudian didata di QR code dengan baik. Setelah itu nanti kita evaluasi 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, nanti stikernya diganti. Mungkin yang kecil cuma barcode aja gitu ya. Karena sempat terpikirkan bahwa dengan penempelan stiker ini adalah penanganan gemes ini. Karena ya banyak yang pro dan kontra ya. betul, yang kontra itu merasa loh kita menanggulangi kemiskinan tidak perlu harus menampakkan gitu ya. Jadi memang jadi akhirnya kita putuskan sementara dulu. Jadi kita evaluasi sampai data itu betul-betul karena ini Mas data MBR kita itu di 2020 2021 itu masih 500 700. Oh iya. Ya, tapi masih tinggi ya. Di BPS itu sudah kalau tidak salah sudah 250-an, makanya jomplang. Jadi datanya dengan adanya stiker ini nanti kita bisa minimal kita memberikan data di pusat dengan di daerah itu di Kota Surabaya itu sama. Dan alhamdulillah sekarang di akhir tahun 2022 kemarin kita lihat itu sudah sama. Betul. Sudah sama karena apa Mas? Jadi yang mau memberi bantuan di pusat itu kan menggunakan data BPS, Badan Pusat Statistik, bukan data MBR. Jadi akhirnya nanti ketika data itu datang ke RT RW semua ke keluarga, padahal data MBR-nya besar. Nah ini yang jadi akan iri-irian. Itu jadi akibatnya dengan merapikan data ini sinkron antara data pusat dengan data daerah. Nah, Dok, dengan penyusunan raperda ini kalau kemudian dikaitkan dengan keberadaan Partai Golkar sendiri, apakah sudah linear ini, Dok? Oh ya, alhamdulillah kita di fraksi kita sudah merapatkan. Jadi bahwa kita sangat sependapat dan setuju dengan adanya raperda ini ya, karena memang dengan ada raperda ini di samping landasan hukum jadi lebih kelihatan nantinya penanganan pengentasan kemiskinannya itu, dan Partai Golkar itu sangat respect sekali, sangat ingin sekali bahwa kemiskinan di Kota Surabaya ini betul-betul habis selesai. Kalau bisa sampai 0, tapi sampai memang kan susah ya. Betul. Susah, minimal kesejahteraan itu meningkat lah, minimal seperti itu. Kalau di OPD itu kan ada yang membantu, misalnya ada kader Surabaya hebat, RT, RW, LPMK, camat, lurah, RT, RW dan sebagainya. Ini kira-kira dalam raperda ini juga melibatkan unsur-unsur mereka gitu kayak? Mereka ikut terlibat di dalamnya ya. Jadi kader Surabaya hebat ini kan lebih banyak dikoordinasikan di Dinas Kesehatan ya. Sedangkan di Dinas Kesehatan ini banyak programnya Mas. Jadi program di dalam contohnya saja sosialisasi jangan buang air besar sembarangan. Nah ini kan kemana-mana itu. Jangan buang air besar sembarangan ini kalau misalnya itu masih banyak orang buang air besar sembarangan, itu kan dekat dengan kemiskinan. ODF kemudian nanti cenderung anak-anaknya yang nanti jadi stunting dan sebagainya. Jadi itu merembet ke situ. Nah, kader Surabaya hebat ini diberi sosialisasi di situ untuk terjun ke masyarakat sampai ke tingkat keluarga untuk mensosialisasikan pentingnya kebersihan, jangan buang air besar sembarangan seperti itu. Nah, nanti saya mau buang air besar di mana orang enggak punya jamban. Nah, DLH mengeluarkan 1.000 jamban tiap tahun ya kan.
1000 jambannya. Nah, itu harus tepat sasaran di situ. Nah, jadi nanti dengan adanya jamban ini mereka tidak buang air besar sembarangan. Jadi sinergi seperti itu yang itu kemarin itu enggak ada, terputus. Nah, tapi nanti kalau dengan ada Raperda kita punya tim tim penanganannya yang diketuai oleh wakil wali kota. Nah, ini saya rasa sangat baik, sangat bagus sekali. Jadi bisa mensinkronkan. Jadi sedetail itu ya Raperda ini ya. Sangat detail, sangat detail sekali. Dan di dalam Raperda ini yang paling baik bahwa dia jelas sekali bahwa mengikut sertakan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Partisipasi masyarakat. Kemudian pengusaha itu diikutkan di situ. Oh, mereka ada program CSR gitu ya. Nah, itu dulu kan jalan sendiri-sendiri. Nah, ini diintegrasikan sehingga nanti tepat sasaran jadinya seperti itu. Jadi Dok, seperti itu ya. Kalau boleh tahu kok mau mengurusi perda yang berhubungan dengan air mata? Jangan banyak yang perda besar-besar itu betul. tentang rumah, tentang lahan terbuka, tentang ini, kok mau ngurusi perda yang berhubungan dengan air mata? Bukan air mata, perda yang banyak curhatnya. Ya, memang kebetulan saya di Komisi D ya, jadi memang perda ini juga betul-betul sesuai dengan visi dan misi Partai Golkar. Jadi dia harus pengentasan kemiskinan ini sangat penting. Jadi kalau kemiskinan ini entas ya, itu bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Jadi ini yang kita inikan, dan saya harapkan karena perda ini juga ternyata tidak hanya fokus pada satu dinas sosial saja, tetapi masuk contohnya ini dinas Cita Karya itu yang ada di Komisi C. Jadi itu kan Rutilahu ada di situ. Jadi rumah-rumah yang tidak layak huni itu harus tepat sasaran. Jangan sampai orang-orang mungkin keluarganya RT keluarnya rumah itu ya. Dandani omah. Jadi tidak ada lagi keluarga si A, si B yang ternyata mampu dibedah rumahnya, tapi yang tepat sasaran gitu loh. Jadi di sini yang itu. Jadi evaluasinya kan nanti diatur betul oleh tim ini, tim yang ada di Raperda ini nanti. Jadi ini tanggung jawab moral, Dok. Saya sudah dipilih rakyat, siapapun yang memilih saya punya tanggung jawab ini. Ya betul. Jadi kita dengan adanya ini kita bisa melihat secara langsung di bawah itu warga tidak ada lagi datanya bagus, tetapi di bawah ternyata masih banyak warga miskin yang yang tidak hak-haknya tidak kita penuhi. Seperti itu. Oke, nanti masih ada hal-hal yang kita ungkap lagi. Kita masih banyak yang kepo, masih banyak yang penasaran ya. Tapi ya mau break sih. Break. Saya Dokter Akma haus nanti. Oh iya. Soalnya pasiennya wis ngenteni Selain anggota dewan juga praktisi dokter ya. Ada roto ya apa ngono ya. Tapi sekarang udah boleh praktek ya. Boleh praktek ya. Jadi mengajar juga alhamdulillah masih bisa online ya. Jadi kebetulan saya dosen juga, jadi mengajar di WK. Karena banyak mendampingi masyarakat. Wah, wakil rakyat. Wis sing dadi dokter Cak Wawan ae. Itu mau dokter jin mau dandani mermak jin. Ya wes Cak Wawan sama Dokter Akmar, kita akan break dulu, nanti kita akan kembali masih di Trijaya Pagi Surabaya Sambang Parlemen. 104.7 MNC Trijaya Surabaya, balik maneh rek nang ngene kene Trijaya Pagi Surabaya Sambang Parlemen. Cawawan enak ngene iki, Cak. Ade ngomong takok titik sing ngomong akeh. Narasumber Cak. Dokter Akma Warita. Kadir. Iya, beliau dari fraksi Partai Golkar. Nyelu ojo kadir Cak. Identik dengan komedian nanti. Ngapunten lho, Dok. Nah, teman saya agak obatnya telat. Nah, Kadir itu banyak kan. Ada juga yang Abdul Kadir, pemain Kadir kan juga ada. Pemain sepak bola legender Abdul Kadir. Pelawak juga ada ya. Iya, gimana? Iya. Tapi saya kalau mahasiswa dulu dipanggil Kadir. Oh gitu ya. Anda enggak percaya sama Cak. Kadir gitu. Oh gitu. Biar kelihatan akrab gitu ya. Ya, Dokter Akma, ini tadi kalau kita bicara tentang Raperda ini kan tadi sempat di awal disinggung bahwa ini prosesnya sudah lama ya, Dok. 2018 ya. 2018. Nah, kira-kira tahun ini tuntas seperti apa dong nanti? Ya, saya optimis ya. Jadi karena ini sudah inisiatif DPRD dan itu sudah lama dicanangkan. Nah, ini saya optimis karena sudah masuk di pansus. Kalau sudah masuk pansus, tinggal kita membahas istilahnya finishing ya. Finishing, kita mengecek dinas-dinas semua. Kemudian kita mengecek warga
warga miskin maupun juga gamis, kemudian organisasi kemasyarakatan sosial itu juga kita cek, kemudian nanti kita ambil ahli-ahli, kemudian kita berkoordinasi dengan bagian hukum ya. Nah itu nanti tinggal kayak dipoles aja. Habis itu insya Allah mungkin dalam 1-2 bulan ini insya Allah bisa didok ya. Saya optimis bisa didok karena ini juga perintah undang-undang. Jadi Kota Surabaya harus memiliki raperda percepatan penurunan kemiskinan yang dimiliki oleh pusat, oleh provinsi juga sudah punya. Jadi lengkap nanti. Seperti itu. Turunannya sampai ke jadi kita punya kota. target 1-2 bulan ini insya Allah sudah bisa selesai. Nah Dok, sebelumnya kan sempat juga melakukan semacam studi banding ya Dok ya. Perbedaannya apa Dok? Wilayah yang mempunyai raperda ini atau perda ini dengan wilayah yang tidak mempunyai perda ini Dok? Ya, jadi memang terasa sekali kalau yang mempunyai raperda ini percepatan kemiskinan ini mereka jalur dari pusat ke daerah itu lebih cepat ya. Lebih cepat datanya lebih sinkron, kemudian program-programnya lebih sinkron ya. Jadi pemilahan anggaran itu nanti untuk kedepannya itu lebih baik lagi. Jadi misalnya anggaran untuk pengentasan kemiskinan program misalnya program perumahan itu targetnya sudah jelas seperti itu karena datanya jelas. Jadi lebih istilahnya lebih lancar lah nanti tidak berjalan sendiri-sendiri di setiap dinas nantinya. Termasuk mengkanalisasi kemungkinan penyelewengan juga Dok. Ya, jadi di situ kan nanti ada di Praperda ini nanti ada pengawasan, evaluasi di mana timnya yang dibentuk berdasarkan Raperda ini, tim TKPKD ini nanti itu bertanggung jawab oleh wali kota dan nanti melaporkannya setiap bulan progresnya seperti apa. Nanti laporan ini juga nanti kita di situ kan ada ditulis DPRD sebagai pengawas juga. Jadi pasti kita pengawas kita awasi terus progresnya seperti apa. Pendanaannya juga yaitu kita harus awasi dan kita evaluasi. Jadi insya Allah tidak ada yang bocor lah. Ya, itu yang menarik Dok. Karena kalau kita seringkali dengar berita penyelewengan untuk penanganan kemiskinan. Karena memang kalau isu kemiskinan kan isu yang seksi apalagi Nyon Sewu kalau misalnya ada yang lansia gitu kadang kan soal tulis juga dapat bantuan itu harus ditransfer lewat rekening, nggak tahu gitu loh caranya gimana ngambil gitu. Terus ada pendamping. Nah, ini kadang-kadang seperti itu yang banyak terjadi penyelewengan. Jadi kita dan juga fraksi Golkar tidak ingin seperti itu. Jadi jangan sampai yang bocor-bocor seperti ini terulang lagi ya, walaupun mungkin nanti dampak yang kita ini kan, jadi kalau misalnya kita mengurangi kebocoran itu dampaknya pasti luar biasa buat warga miskin terutama ya. Dan target kita untuk supaya mengurangi bahkan tidak ada lagi warga yang sampai miskin ekstrim itu betul-betul tercapai gitu. Jadi muatannya luar biasa Dok. Iya Dok. Nah Dok, tentu ketika menyusun perda ini yang namanya kendala kan pasti ada Dok ya. Kira-kira apa Dok? Karena sekali kalau yang kontra ada yang kontra nggak Dok? Pasti ada ya. Jadi contohnya yang paling ini ya kemarin itu kita karena ini Raperda sudah dari 2018, 2019 di inisiatif DPRD. Nah, naskah akademik yang kita buat itu ternyata naskah akademik yang lama dengan data-data yang lama. Nah ini jadi acuannya itu ya. Sebenarnya ternyata salah satu acuan untuk membuat Raperda ini. Nah, memang waktu kita rapat itu ada yang ingin mengembalikan ke semangat lampau gitu ya, mengembalikan semua ke badan pembentukan perda dan sebagainya. Nah, ini nanti kalau dikembalikan tidak selesai. Betul. Nanti kita tidak punya landasan hukum, kita tidak punya pijakan ya. Nah, jadi tapi kemarin dengan ahli-ahli kita berkoordinasi bahwa sebenarnya naskah akademik itu bukan satu-satunya untuk membuat raperda, dan yang penting sistematikanya sudah bagus. Nah, tinggal konsiderannya aja. Jadi misalnya peraturan perundangan yang nanti belum termasuk kita update seperti itu. Jadi itu aja. Jadi dengan adanya itu insya Allah bisa lancar lagi lah raperda ini, dan saya optimis 1-2 bulan ini bisa kita selesaikan seperti itu. Nah, ini Dok,
kemiskinan kan tidak hanya artinya dihasilkan Iya. dari wilayah itu sendiri, tapi seperti kota Surabaya merupakan kota metropolitan, Iya. kaum urban pun juga banyak masukin. Nah ini kan juga tentu Iya, menjadi iya. persoalan Iya. sendiri dong ketika kaum urban datang dan mereka ternyata Ya, nomaden. Iya. Wah, ini gimana dong? Iya. Mau dibantu tapi ada kendala. Betul, gitu itu ya. banyak di lapangan Tapi banyak identitas yang gitu ya. identitas terutama di kesehatan itu. Iya. Jadi dia masuk ke rumah sakit dia ndak Iya. mampu, ndak bisa bayar. Ternyata dia bukan KTP Surabaya. Itu banyak sekali. Nah, di dalam Raperda ini jelas jadi ada koordinasi dengan provinsi. Mas. Provinsi. Dan koordinasi provinsi di mana timnya ini nanti akan berkoordinasi dengan tim yang di provinsi Oh, karena gitu. provinsi punya tim juga. Iya. TKPK provinsi. Iya, ya. iya, iya. Nah, dengan ada koordinasi ini nanti memudahkan Iya. apabila nanti yang KTP di luar kota Surabaya ini bisa dialihkan ke program provinsi seperti gitu. itu. Jadi bisa langsung Iya. karena mereka karena tim TKPKWD ini sudah ada aturannya. Jadi Iya. pusat punya ya tim nasional itu, kemudian provinsi punya tim TKPK provinsi dan daerah punya. Nah, itu kan satu irisan di peraturannya sudah ada. Iya, iya. Jadi koordinasinya lebih mudah. Iya, iya. Ini yang mungkin juga jadi pertanyaan disabilitas itu. Ini apakah juga masuk dalam hal ini ya? Karena mereka kan juga punya keterbatasan Iya. untuk mendapatkan pekerjaan atau kemampuan mereka untuk ya survive hidup gitu ya. Iya. Lansia, disabilitas itu ada programnya sendiri Oh, ya. gitu. Nah, tapi memang kalau dia masuk dalam di bawah garis kemiskinan, tapi dia disabilitas, dia bisa dapat, bisa dapat jadi program disabilitasnya. Jadi program Sering ya. Iya, sering. ya disabilitas pasti dia ada kaitannya dengan Kemiskinan. Kemiskinan. Itu banyak, jadi bukan sering lagi karena memang kemampuan bekerjanya juga susah. betul. Nah, dengan Raperda ini dia mempunyai akses di situ. Jadi dia dijamin haknya untuk mendapatkan akses. Pemerintah kota juga menjamin untuk memberikan pelatihan. Oh, gitu. Dan nanti masalah mental itu ada urusannya sendiri. Oh, gitu. Mentalnya nanti dikuatkan oleh dinas kesehatan sehingga mentalnya bisa dia bisa berdiri mandiri gitu ya untuk keluar dari garis kemiskinan. Jadi ini terintegrasi betul, Mas. Betul itu kayak. Jadi bagus. Jadi sistematis, Jadi, terintegrasi dan luar terpadu biasa. ya, Iya. terpadu. Tentu membutuhkan support dari semua pihak, Cak Ilman. Kalau sing Raperda model ngene-ngene iki perlu didukung. dan kudu diterapno, Cak. Dan penting lagi Di kalau misalnya gedong gitu ya. anggaran-anggaran susah kan karena kalau misalnya bantuan-bantuan kemiskinan itu kan harus ada namanya di Iya. anggaran itu ya. Nah, jadi di sini sudah diatur. Jadi ada badan-badan lain Oh, gitu. ya, misalnya Badan Zakat, Oh, Basnas dan Basnas, sebagainya yang membantu gitu ya. Kemudian ada yang lain itu sudah ada aturannya di situ. Jadi yang penting bisa dipertanggungjawabkan oleh oleh TKPKD tadi, tim tadi bisa langsung dieksekusi. Kalau dulu kan susah. Waduh, ini ambil uang dari mana? Ada anggarannya gitu. Anggarannya cuma untuk ini. Nomenklaturnya Nah, itu ya? nomenklaturnya beda. Nah, sekarang sudah kita lebih luas lagi, lebih fleksibel istilahnya. Iya. Jadi intinya pengentasan kemiskinan ini betul-betul dijamin oleh pemerintah kota untuk aksesnya itu bisa seluas-luasnya. Nah, kalau keluar dari dari kemiskinan. pemerintah kota sendiri, Dok, kan ini inisiatif dari Dewan ya. Sejauh ini tanggapan dari pemerintah kota sampai menjelang masa akhir ini seperti Iya. apa, Dok, ini? Jadi di awal waktu kita hearing dengan dinas-dinas terkait sangat mendukung ya. Karena memang peraturannya sudah ada bahwa dari instruksi presiden, Iya. Permendagri itu jelas bahwa pemerintah kota, kabupaten kota itu wajib untuk mempunyai Raperda penanganan percepatan raperda kemiskinan ya. kemiskinan dan di mana di dalamnya ada tim penanggulangan kemiskinan seperti itu. Itu jadi sudah perintah. Perintah ya. Jadi harus mau tidak mau harus punya seperti itu. Harus fardu ain ini berarti ya. Ya betul. Seperti itu. Tetap ini ya, Dr. Akmal tetap mengawal ini ya, Iya, sampai benar-benar digedok ya. Betul. Insya Allah mohon doa juga pada warga kota Surabaya khususnya semoga nanti dengan adanya Raperda ini bisa betul-betul dimanfaatkan dan kita bisa warga kota Surabaya ini bisa lebih sejahtera lagi. Sejahtera. Ya mungkin yang terakhir, Dok, ada harapan atau mungkin yang ingin disampaikan masyarakat kaitan dengan penyusunan Raperda ini, Dok. Ya. Jadi nanti untuk warga kota Surabaya jadi kita berharap ya jadi nanti khususnya untuk warga yang masuk dalam data kemiskinan itu dimanfaatkan betul ya karena apa? Jadi pelatihan di dalamnya itu ada pelatihan-pelatihan untuk mereka keluar dari garis kemiskinan. Jadi jangan sampai sudah diberikan fasilitasi dari baik itu dari
informasi, teknologi, kemudian difasilitasi tenaga kerjanya supaya bekerja lebih baik lagi. Nah ini tetapi tidak mau diambil. Nah ini diharapkan nanti juga untuk warga, untuk pemerintah kota itu kail-kailnya jadi tidak hanya umpan ya, tapi kail-kailnya juga betul-betul dievaluasi sehingga kail-kail yang diberikan kepada warga-warga miskin ini termanfaatkan dengan baik ya, seperti itu. Dan tetap dievaluasi ya kalau nanti dijadikan sudah menjadi perda gitu ya. Jadi harapan kita semua angka kemiskinan ini jauh menurun, yang tadinya yang sekarang ini sudah 132.000 bisa jauh menurun lagi ya. Bisa ya, kalau bisa harapan kita ya zero ya. Zero. Okay. Karena ini kemiskinan ini kan sumber sangat terkait dengan persoalan yang besar yang lainnya ya, kompleks sekali. Jadi makanya seluruh dinas itu rata-rata punya program untuk pengentasan kemiskinan ini. Iya. Baik, Dr. Akbar Rawita Kadir, Ketua Pansus Penanganan Percepatan Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan. Iya, dari fraksi Partai Golkar. Iya, Cak. Komisi D DPRD Kota Surabaya juga. Ojo ngaku-ngaku miskin loh, Cak. Iya, nanti cewek sama Dr. Dr. Akbar nanti. Soalnya sampai lek ngaku miskin ku tak kayak stiker loh, Cak. Template. Ada. Ya, Cak Ilman. Oke. Stikernya besar itu. Ditempel di pintu. Nah, di batuknya ya. Ngaku-ngaku miskin itu ya. Oke, terima kasih dokter, sukses selalu dan selamat memperjuangkan mohon doa semua. Siap, warga Dr. Surabaya. Oke, Cak Wawan. Iya, dari mana kita pamit tak parian dhisik. Ngemut permen sing rasane kopi cekap semanten sepagi Surabaya sambang permen. Selamat pagi. Aku Huliman. Aku Cak Wawan. Matur suwun, sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Dr. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.